Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tentang aplikasi Pinjam Yuk ya. Yang pertama-tama tentang gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Itu ada sekitar 80 juta ya. Kalau nggak salah 80 juta nggak dibayar sampai sekarang. Dan yang kedua untuk aplikasi pinjam duit itu lebih dari 100 juta nggak dibayar. Nah, biar kalian nggak pada penasaran, soalnya kemarin banyak yang komen ya, itu real apa enggak ya, Bang, untuk aplikasinya. Nah, kalau di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Ya, kalau aplikasi saya punya itu ya real. Masa aplikasi pinjol saya bikin sendiri? Kan nggak mungkin kan. Nah, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak. Cuman berbagi ya. Soalnya orang gagal bayar itu apa ya, tidak sama teman-teman. Resikonya nggak sama. Jadi jangan samakan dengan orang yang satu dengan yang lain, itu nggak sama seperti itu. Intinya tergantung bagaimana cara kalian menghadapinya atau menyikapinya. Nah seperti itu, kalau gagal bayar itu seperti itu. Jadi nggak sama ya. Seperti itu. Tapi intinya ya kalau telat bayar sudah pasti diteror, itu pasti ditagih pasti. Oke, tanpa lama-lama ya. Yang pertama-tama di sini saya akan buka untuk aplikasi Pinjam Yuk. Saya akan jelaskan sampai sekarang ini keterlambatannya berapa, keterlambatan dan resikonya seperti apa. Oke, nah di sini teman-teman ya kita coba tagihan. Oke, kelihatan, langsung kelihatan teman-teman ya nih. Jadi untuk aplikasinya barusan saya buka nih. Langsung saya buka tagihan. Bukan berarti saya ini mengajak kalian untuk gagal bayar ya. Masalah gagal bayar tergantung teman-teman. Cuman berbagi saja ya. Masalah gagal bayar ya tergantung panjenengan semuanya. Oke. Nah, yang pertama-tama di sini teman-teman ya, nominal yang dibayarkan terlambat ini 30.400 sekian ya. Jadi sudah kelihatan kan teman-teman, tanggal jatuh tempo ini tanggal berapa ini, tanggal 19 bulan 5 2000 berapa ini teman-teman. Ini terlalu kecil buat saya nih teman-teman ya, soalnya nah ini di bagian atas ya nih, tanggal pencairan tanggal 24 apa 23, ini barusan bangun tidur ini, bulan 4 2025 kan. Jadi sekitar 10 bulan kan untuk cicilan yang pertama ini 30 juta. Dan yang kedua ini juga 30 juta bulan 4 2025. Jadi sama kan, tanggal 25 bulan 4 2025. Ini yang 30 juta 412.000 ini sama kan teman-teman ya, 24 bulan 4 2025, selisih 1 hari. Yang ketiga 26.700 sekian tanggal berapa ini, bulan 4 ya, tanggal 15 bulan 4 2025. Nah jadi ada 3 cicilan ini terlambat semua. Terlambat berapa bulan Bang? Ya bulan 4 berapa ini teman-teman, sekitar 10 bulan kan. Jadi 3 cicilan ini hampir 1 tahun lah ya nggak dibayar ini. 1, 2, 3 total keseluruhan, kalau kita total ini sudah plus bunga ya. Ya hampir 90 juta lah. Kalau untuk pinjaman pokok berapa dulu Bang? Kalau pokok itu kisaran 60 ya kalau nggak salah ya, 60 jutaan. Coba teman-teman cek lah di video saya. Karena untuk aplikasi ini selalu saya bikin konten juga sih. Ya kalau teman-teman sering mengikuti ya tahu. Ya, ini jadi stop di total keseluruhan ini 90-an. Nah untuk resikonya gimana Bang? Misalkan teman-teman bertanya seperti itu. Resikonya ya yang pasti ya diteror teman-teman. Ya ditagih, kalau masih awal-awal telat ya pastinya ditelepon kan. Ditelepon, di WA, ya pokoknya lah berisik kayak gitulah. Ditelepon, di WA, bahkan ada yang neror kayak gitu. Nah, jadi resiko telat bayar itu yang pasti ya, itu ditagih di WA setiap hari. Apalagi awal-awal telat, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu masih kencang-kencangnya.
gencar-gencarnya kita dihubungi gitu loh. Makanya kalian harus kuat mental. Itu yang pertama-tama, kalian harus kuat mental. Mental kalian harus benar-benar kuat karena kalian akan menghadapi teror dari DC-DC pinjol. Apakah sebar data? Untuk sebar data itu sebagian orang ada yang disebar, ada yang enggak gitu loh teman-teman. Jadi beda-beda. Makanya kalau kalian telat bayar, intinya kalian siap menghadapi resiko apapun itu gitu. Jangan kalian telat bayar, gak mampu bayar, kemudian yang dipikirkan takut sebar data. Ya mau nggak mau kalau memang data kita disebar ya gimana lagi kan, seperti itu. Jadi sebuah resiko itu seperti itu teman-teman. Jadi untuk abang ini gimana? Misalkan teman-teman bertanya, apakah aman? Kalau saya pribadi ini aman. Kalau masalah dihubungi di luar kondar ya mungkin ada sih 1, 2, 3 orang, itu wajar lah, batas wajar teman-teman. Ya kan, seperti itu. Tapi tidak sampai di seluruh kontak kita itu disebar kayak gitu. Gitu loh. Jadi seperti itulah teman-teman. Untuk masalah DC pun ya sejauh ini gak ada yang datang gitu loh. Makanya tiap orang itu beda-beda. Bahkan ada yang telat bayar gak ditagih sama sekali, ada gitu loh. Jadi nggak tahu sistemnya itu kan gimana kayak gitu. Makanya yang pasti itu diteror, ditagih, dihubungi itu yang pasti gitu. Masalah sebar data itu ya ada sebagian yang disebar, ada yang enggak gitu, seperti itu. Kalau untuk saya pribadi ini ya sampai sekarang untuk DC lapangan enggak ada. Padahal lumayan besar ya untuk pinjamannya. Tapi sejauh ini aman-aman saja kok. Nih untuk aplikasinya masih ada nih ya kan. Masih aman sampai sekarang, enggak dibayar, itu aman. Sebenarnya kalau untuk DC lapangan ya, kalau memang mau datang sebenarnya itu biasanya telat 1 bulan atau 2 bulan bahkan sampai 3 bulan, kurang lebihnya seperti itu. Itu biasanya kalau DC mau datang. Ini sampai sekarang nggak ada yang datang. Tapi kalau dapat WA dari pihak DC, sering dapat WA katanya mau kunjungan, mau datang ke tempat kerja, ke rumah. Ya mungkin teman-teman sudah dapat WA kayak gitu juga kan. Kebanyakan dari subscriber itu yang sharing sama saya itu, bang saya sudah dapat WA kayak gini, katanya DC mau datang, katanya tim kolektor mau jemput dana. Itu 80% nggak bakalan datang lah. Ya ada sebagian yang didatangi, ada sebagian yang enggak, tapi kebanyakan enggak, seperti itu. Makanya teman-teman kuatin mental lah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, intinya seperti itulah. Nah ini di aplikasi Pinjam Yuk teman-teman. Sampai sekarang aman-aman saja. Oke, kita lanjut untuk aplikasi pinjam duit ya. Pinjam duit ya, ini Pinjam Yuk. Untuk pinjam duit kita buka lagi. Oke. Nah di sini teman-teman ya, kelihatan teman-teman ya. Nih, ini banyak cicilannya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cicilan kan. Nah di sini ada 7 cicilan itu total keseluruhan ya sekarang plus denda kan 132 juta. Tapi ini sudah stop. Nih bayangkan teman-teman, 132 juta nggak dibayar nih sampai sekarang. Oke, kita coba buka ini. Oke, nah ada 7 cicilan teman-teman ya. Telat sudah berapa ini? 300 berapa ini? 266 hari. Jadi sekitar 9 bulanan lah ya, nggak dibayar. Aman-aman. Mungkin teman-teman pada bertanya sih. Mungkin teman-teman pada penasaran, abang kok aman terus? Nyatanya aman kok. Kalau nggak aman ya sudah pasti dari dulu saya infokan buat teman-teman. Untuk aplikasi ini, dipinjam duit ini juga selalu saya bikin konten juga loh. Makanya teman-teman sering nonton video-video saya. Karena untuk setiap aplikasi yang saya bikin konten itu mulai telat dari 2 minggu atau 3 minggu terus sampai seterusnya itu saya update terus seperti itu. Ini sudah stop di 132 juta. Untuk pinjaman awal berapa? Seingat saya itu sekitar berapa? 70 atau 80 juta. Tapi karena keterlambatan, ini denda sama bunganya mencapai 132 juta. Tapi ini sudah stop di 132 juta. Apakah aman bang? Aman kok. Nggak ada yang datang. Ya kemarin-kemarin ada sih.
ada yang WA katanya mau datang. Saya persilahkan, silakan Pak, saya tunggu di rumah. Apakah sudah siap dananya? Ya saya bilang, siap gak siap, kalau Bapak mau ke rumah ya silahkan, saya persilahkan kayak gitu. Tapi gak ada yang datang kok. Nah, jadi seperti itulah teman-teman ya, untuk resiko gagal bayar itu yang pasti aja, diteror pasti, dihubungi itu pasti gitu loh. Jadi saya bikin konten seperti ini agar teman-teman yang telat bayar itu nggak terlalu takut ataupun panik, karena buat perbandingan seperti itu. Ya memang hutang wajib dibayar, tapi kalau nggak mampu kan ya nggak usah takut kalian, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan misalkan ada pertanyaan bisa kalian komen. Ya, kita berbagi lah seperti itu tentang gagal bayar. Intinya buat teman-teman di luar sana yang gagal bayar, yang tidak mampu bayar, kalian gak usah takut. Kalau kalian gak mampu, ya intinya ya gak usah takut, kuatin mental itu aja, karena resiko telat bayar itu yang pasti diteror, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Silakan komen misalkan ada pertanyaan, misalkan kurang jelas kalian bisa langsung chat kami ya, nomor kita ada di beranda YT. Oke, terima kasih, bye bye.